Zombie Apocalypse. Halo, selamat pagi, nama budaya. Hari ini kita akan belajar matematika ya. Belajar tentang pengurangan dan perkalian. Oke? Yuk sama-sama kita tonton video pembelajaran ini dulu ya. Oke, bertemu kembali dengan Bunda. Nah, kita belajar matematika kelas 3 masih tentang tema 1, tetapi subtema 2 dan 3. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan. Maka sekarang pada subtema 2 kita akan belajar pengurangan dan subtema 3 tentang perkalian. Materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah pengurangan tanpa teknik meminjam, pengurangan dengan teknik meminjam, soal cerita pengurangan, perkalian, dan soal cerita perkalian. Pengurangan tanpa teknik meminjam dapat dilakukan dengan cara bersusun panjang ataupun bersusun pendek. Cara bersusun panjang, contohnya kita punya di sini angka 2367, di mana 2000 di sini menentukan nilai tempatnya, yaitu 2. Di mana nilai angkanya menjadi 2000, lalu 3-nya 300, 6-nya tempatnya adalah puluhan yaitu 60, dan 7 tempatnya adalah satuan yaitu 7 saja nilainya. Lalu kita mau mengurangkan dengan 1025, di mana 1 di sini bernilai 1000 karena tempatnya adalah ribuan, lalu 0 di sini merupakan ratusan. Karena dia 0, maka kita hanya menulis 0-nya saja, lalu 20 menepati puluhan, lalu satuan yaitu nilainya adalah 5. Kemudian kita kurangkan. Ingat, pengurangan dimulai dari angka paling belakang, yaitu 7 dikurang 5. 7 kurang 5 sama dengan 2, lalu 60 dikurang 20 menjadi 40. Lalu 300 dikurang dengan 0. Karena pengurangnya adalah 0, maka angkanya tetap, yaitu menjadi 300. Lalu 2000 kita kurangkan dengan 1000 menjadi 1000. Kemudian kita jumlahkan keseluruhannya. 1000 ditambah 300 ditambah 40 dan ditambah dengan 2 menjadi 1342. Yang perlu kalian tahu atau kalian ingat adalah masing-masing nilai tempatnya, yaitu satuan, puluhan, ratusan, dan juga ribuan. Kemudian dengan cara bersusun pendek, yaitu cara yang paling singkat dan mudah. Angkanya tetap sama, yaitu 2367. Kita kurangkan dengan 1025. 7 kita kurangkan 5 menjadi 2. Lalu 6 kita kurang 2 menjadi 4. 3
dikurangkan dengan 0 tetap menjadi 3, lalu 2 kita kurangkan dengan 1 jadi 1, maka hasilnya adalah 1342. Nilainya adalah sama. Seperti pertemuan minggu lalu, bahwa cara bersusun pendek adalah cara yang paling mudah dan cepat. Maka, anak-anak Bunda bisa mengerjakan dengan cara bersusun pendek agar lebih mudah. Lalu selanjutnya, pengurangan dengan teknik meminjam. Sama dengan cara bersusun panjang ataupun bersusun pendek. Bersusun panjang masih sama, kita harus tahu masing-masing nilai tempatnya, yaitu 2, 2000, 0-nya adalah ratusan, 6-nya adalah puluhan, dan 7-nya adalah satuan. Kita kurangkan dengan 1029. 1000, 0, 20, lalu 9. Di manakah letak meminjamnya? Kita lihat di sini bahwa 7 tidak bisa dikurang dengan 9. Maka angka 7 di sini harus meminjam ke sebelahnya. Angka 60 di sini, maka harus kita coret. Maka cara mengerjakannya menjadi angka 7 kita pinjam 10 menjadi 17. Sedangkan 60 tadi karena kita pinjam ke sebelah, maka berkurang menjadi 50. Maka kita bisa mengurangkannya. 17 dikurangkan 9 sama dengan 8. Lalu 50 dikurang 20 sama dengan 30. 0 dikurang 0 tetap 0. 2000 dikurang 1000 sama dengan 1000. Kemudian kita jumlahkan semuanya menjadi 1038. Kemudian kita beralih ke bersusun pendek. Kita punya angka 2067 dan 1029. Lalu kita kurangkan. Di mana angka 7 tidak bisa dikurang dengan angka 9, maka dia harus pinjam ke sebelahnya. Angka 6 di sini kita coret menjadi 5. Sedangkan angka 7 berubah menjadi 17. Lalu kita bisa mengurangkannya. 17 dikurang 9 hasilnya adalah 8. Lalu 5 dikurang dengan 2 hasilnya adalah 3. Kemudian 0 dikurang 0 hasilnya adalah 0. Lalu 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1. Maka jawabannya adalah 1038. Sama hasilnya dengan cara bersusun panjang yang tadi kita sudah kerjakan. Nah, di sini Bunda punya soal.
3007 dikurang dengan 1029. Bagaimanakah cara mengerjakan contoh ini? Cara yang paling mudah kita lihat dari angka paling depan. Ini adalah trik supaya gampang mengurangkannya. Kalau sebelumnya kita mengerjakan dari belakang, untuk yang memiliki angka 0 terbanyak, kita pakai cara trik atau cara lainnya, yaitu kita mulai dari depan. Angka 3, angka 0, dan angka 7. Ingat, ini hanya berlaku ketika jumlah nolnya banyak. Kita lihat angka 0 di sini. 0 di sini akan menjadi 10. Sedangkan angka 3, karena kita pinjam untuk menjadi 10 di sini, berubah menjadi 2. Lalu angka 0 di sini kita pinjam ke sebelah menjadi 10, sedangkan di sini menjadi 9. Lalu angka 0 di sini kita coret karena meminjamkan dengan angka 7. Di sini menjadi 9, sedangkan di sini menjadi 17. Lalu kita bisa mengurangkannya dengan mudah. Kita kurangkan dengan 9. Hasilnya menjadi 8. Lalu 9 kita kurangkan dengan 2. Hasilnya adalah 7. Kemudian 9 kita kurangkan dengan 0. Hasilnya adalah 9. Lalu 2 kita kurangkan dengan 1. Hasilnya adalah 1. Maka hasilnya menjadi 1978. Ingat bahwa ini hanya berlaku ketika jumlah nolnya lebih banyak. Caranya mulai dari depan, tetapi cara mengurangkannya tetap dari belakang. Trik pengurangan banyak nol. Contohnya seperti ini. 4000 dikurang 1637. Caranya sama, yaitu dengan cara dari depan. Kita harus mengubahnya 0 di sini menjadi 10. Lalu angka 4 karena kita pinjam 0 di sini menjadi 10, berubah menjadi 3. Lalu 0 yang di sini kita ubah menjadi 10, maka kita pinjam dari sebelah. 10 di sini menjadi 9. Kemudian angka 0 yang paling belakang kita ubah menjadi 10. Lalu karena kita pinjam ke sebelah sini, maka 10 di sini kita coret menjadi 9. Nah, dengan ini maka kita akan mudah mengurangkannya. 10 dikurang 7 menjadi 3. Lalu 9 dikurang 3 menjadi 6. Lalu 9 dikurang 6 menjadi 3. Yang terakhir 3 dikurang 1, hasilnya adalah 2.
Maka jawabannya menjadi 2363. Mudah bukan? Selanjutnya kita ke soal cerita pengurangan, di mana anak-anak Bunda harus memperhatikan dan memahami soal cerita tersebut. Harus tahu dan harus paham apakah soal cerita tersebut nanti dikurang, mungkin dijumlah, atau dikali, ataupun dibagi. Untuk soal pengurangan, ada beberapa kata kunci yang bisa membantu, yaitu ada sisa, sudah dijual, diminta, dipinjam, diberikan, selisih, masih ada, pecah, dan seterusnya. Namun, harus tetap melihat konteks soalnya. Jadi, kalian harus membaca keseluruhan soal cerita tersebut. Contoh soal cerita. Berat badan Bayu saat lahir adalah 3.465 gram. Sedangkan berat badan Dedi saat lahir adalah 2.945 gram. Berapa selisih berat badan mereka saat lahir? Kata kunci di sini adalah selisih. Artinya soal cerita tersebut adalah soal cerita pengurangan. Maka kita harus mengurangkan 3.456 dikurang dengan 2.945. 3.465 dikurang dengan 2.945. Jangan lupa mengurangkan dari belakang. 5 dikurang 5 sama dengan 0. 6 dikurang 4 sama dengan 2. 4 dikurang 9. Ternyata angka 4 dikurang 9 tidak bisa. Maka kita harus pinjam ke sebelahnya. Di sini menjadi 2, sedangkan angka 4 menjadi 14. 14 dikurang 9 hasilnya adalah 5. Lalu 2 dikurang 2 hasilnya adalah 0. Angka 0 di depan tidak ditulis, maka hasilnya menjadi 520. Jadi selisih berat badan mereka adalah 520 gram. Lalu ada gambar pengurangan. Gambar pertama merupakan ribuan, lalu ratusan, puluhan, dan satuan. Satu kubus ini bernilai 1000. Maka karena ada 4, maka nilainya menjadi 4000. Kemudian yang di sini karena dia ratusan, maka satu bagian kotak ini nilainya adalah 100. Karena ada 2, maka nilainya menjadi 200. Kemudian puluhan, setiap satu bagian ini adalah nilainya 10, maka kalau ada 4 menjadi 40. Lalu satuannya tinggal kita hitung masing-masing, ternyata ada 9. Lalu dikurangkan dengan 1000,
Maka hasilnya menjadi 2000. Ini menjadi 300. Ini menjadi 20. Ini menjadi 3. Maka hasilnya adalah 2323. Lalu, setelah pengurangan, maka kita masuk bagian materi selanjutnya, yaitu perkalian. Sifat operasi hitung pada perkalian ada komutatif atau pertukaran, artinya kita akan menukar tempatnya. Lalu yang kedua, di sini ternyata ada contohnya. 3 dikali 4 sama dengan 4 kali 3. Di mana 3 di sini ditukar awalnya di depan menjadi di belakang. Lalu begitu pula dengan 4. Mereka hanya tukar posisi atau tukar tempat. Masing-masing bagiannya 3 kali 4 2, 3 kali 4, maka hasilnya sama, 12. Begitu pula dengan 4 kali 3, hasilnya adalah 12. Lalu sifat yang kedua adalah asosiatif atau pengelompokan. Artinya kita mengelompokkan masing-masing angkanya. Di sini kita kelompokkan 3 kali 4. Kemudian di sini 3 kali 2. Atau boleh kita kelompokkan di sini 3 kali dalam kurung 4 kali 2. Ya, 3 kali 4 kali 2 kita kelompokkan menjadi 3 kali 4 kali 2. Tanda kurungnya dia berubah. Awalnya di sini 3 kali 4, maka Bunda membuat di sini 4 kali 2. Setelah dihitung hasilnya sama. 3 kali 4 adalah 12. 12 kali 2 sama dengan 24. Kemudian di sini 3 kali 8, hasilnya sama, yaitu menjadi 24. 12 kali 2 hasilnya 24, sedangkan 3 kali 8 hasilnya adalah 24. Ingat bahwa perkalian artinya adalah penjumlahan yang berulang. Perkalian bersusun ke bawah. Bunda tidak akan mengajarkan yang susah, maka akan langsung Bunda mengajarkan perkalian bersusun ke bawah. Di sini contohnya adalah 12 kali 4. Maka jika kita susun, kita harus menempatkan sesuai dengan tempatnya, di mana 12, di mana 4 ini adalah satuan, maka kita harus meletakkannya di bawah 2, karena
2 di sini nilainya adalah satuan. Maka tinggal kita kalikan. 2 kali 4. Ingat selalu dari belakang ya. 2 kali 4 dulu. Hasilnya adalah 8. Lalu 1 kali 4 atau 4 kali 1. Hasilnya adalah 4. 8 dan 4. Maka 12 kali 4 hasilnya adalah 48. Lalu soal yang kedua. (238) dikali 3. Letakkan angka 3 nanti di bawah angka 8 karena angka 3 di sini adalah satuan dan angka 8 juga merupakan satuan. Selalu kita kalikan dari belakang. 8 kali 3 hasilnya adalah 24. 4-nya kita letakkan, lalu 2-nya kita simpan. Simpannya di mana? Di atasnya 3 atau angka setelah 8 yang kita kalikan tadi. Angka 2-nya kita simpan dulu ya. Lalu kita kalikan dulu 3 kali 3. Lalu setelah itu kita jumlahkan dengan 2. Maka hasilnya adalah 11. Satunya kita letakkan, lalu yang bernilai puluhan di sini 1 kita simpan di atasnya 2 atau di angka sebelahnya ya. Maka tinggal kita kalikan 2 kali 3 dulu. Lalu setelah itu kita tambahkan dengan 1. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Lalu kita jumlahkan dengan 1. Hasilnya adalah 7. Maka menjadi 714. Kemudian soal selanjutnya. 12 kali 14. Maka kita kalikan terlebih dahulu dari belakang ya. 2 kali 4 atau 4 kali 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Setelah itu, lalu kita kalikan 4 kali 1. Hasilnya adalah 4. 4 kali 2 tadi sama dengan 8. Lalu 4 kali 1 sama dengan 4. Setelah itu, kita kalikan dengan angka sebelahnya. Karena tadi angka awalnya pertama 4 dulu yang kita kalikan, maka 4-nya kita kalikan dengan angka 2, lalu dengan angka 1. Setelah selesai semua, tinggal angka sebelahnya yaitu 1. Pengalihnya juga sama, yaitu 2 juga 1. Kita kalikan dulu 1 dengan 2. Hasilnya adalah 2. Lalu 1 kali 1. Hasilnya adalah 1. Angka 2 kita harus letakkan sedikit lebih maju atau bergeser. Maka 2-nya kita letakkan di bawahnya 4. Lalu kita jumlahkan. 8. Karena tidak ada temannya, maka kita tulis langsung 8. Lalu 4 kita jumlahkan dengan 2. Hasilnya adalah 6. Lalu tinggal kita turunkan satunya. 1. Maka hasilnya adalah 168. Selanjutnya soal kedua yaitu 238.
kali dengan 3. Dengan 13 ya ternyata. Nah, maka selalu kita kalikan dari belakang dulu. 3 kita kalikan dengan 8. Hasilnya adalah 24. Lalu 3 kita kalikan 3. Angka 24 tadi, 2-nya kita simpan. Di atasnya 3, selalu lebih maju. Lalu kita kalikan 3 kali 3. Hasilnya adalah 9, lalu kita tambahkan dengan 2. Hasilnya adalah 11. Angka 11 di sini kita simpan di angka sebelahnya, 2. Lalu kita kalikan 3 kalikan dengan 2. Lalu kita tambah dengan 1. 3 kali 2 sama dengan 6. Lalu kita jumlahkan 1, 6 tambah 1 sama dengan 7. Kemudian setelah semua kita kalikan dengan 3, lalu semuanya tinggal kita kalikan dengan 1. 1 kali 8, 1 kali 3, angka 8 selalu kita letakkan lebih maju ya, jangan lupa. Lalu angka 3, kemudian 1 dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 2. Lalu kita jumlahkan. 4 kita turunkan. 1 tambah 8 sama dengan 9. 7 tambah 3 sama dengan 10. Lalu kita tulis, 1-nya kita simpan. Maka 1 tambah 2 sama dengan 3. Maka hasilnya menjadi 3094. Lalu kita bisa masuk ke soal cerita perkalian. Di sini anak-anak Bunda harus bisa memahami soal cerita berikut. Doni membeli 15 kantong kelereng di toko mainan. Setiap kantong berisi 12 kelereng. Berapa jumlah kelereng tersebut? Jika Doni membeli 15 kantong, lalu setiap kantong berisi 12 kelereng, satu kantong berisi 12, maka 15 kantong sama dengan berapa? Maka harus kita kalikan dengan 12. 15 kali 12. 15 kali 12. 2 kali 5 sama dengan 10. Lalu kita simpan 1. Lalu 1 kali 2 sama dengan 2. Kita jumlahkan dengan 1. Hasilnya adalah 3. Setelah semua kita kalikan 2, maka sisanya kita kalikan dengan 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. Ingat, letakkan selangkah lebih maju. Maka di bawahnya 3, 5. Lalu 1 kali 1. Hasilnya adalah 1. Lalu kita jumlahkan. Maka menjadi 0, 8, 1. Hasilnya adalah 180. Jadi, kelereng yang dimiliki Doni adalah
180 buah. Nah, itu tadi penjelasan materi yang Bunda sampaikan, yaitu tentang pengurangan dan perkalian yang ada di tema 1, subtema 2, dan 3. Kemudian Bunda akan memberikan tugas nanti ya. Tugasnya jangan lupa dikumpul tempat waktu melalui WhatsApp. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!